syaratnya itu istri saya harus melakukan ritual sama Mbah Maman. Dan syarat yang paling utama itu adalah netek di payudara istri saya. Ini Kadang ngadat tuyulnya itu, nggak mau Pak. berangkat. Iya, kalau lagi itu ngadat kadang. Ada Kayak anak angkotnya kecil aja juga. udah. Iya, kayak anak kecil aja udah. Kalau lagi setelah ditetei sama dulu tuh gimana kan? istri saya itu lambat laun itu, Kang. Saya sih nggak ngira itu ya tadinya ya. Nggak ada efek samping atau gimana ya. Enggak, waktu itu nggak ngira istri saya itu mati itu kena tuyul itu. Karena lambat laun itu istri saya itu agak kurus, sakit-sakitan. Lama-lama istri saya itu meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rem Saputra dan Kang Alex Pandawa lagi berada di kediaman salah satu narasumber. Dan buat teman-teman subscriber, maaf kalau saya dan Kang Alex Pandawa tidak post di perjalanan menuju ke rumah narasumbernya karena cuaca lagi hujan terus. Dan kali ini saya langsung bersama narasumbernya, dan beliau dulu seorang pengusaha sukses dan akhirnya jatuh bangkrut. Kemudian beliau mengambil jalan pintas menjadi seorang pelaku ritual pesugihan. Dan beliau ini saking putus asanya melakukan ritual pesugihan itu melalui saran dari sahabatnya. Bagaimana kisah dari narasumber kita dan bagaimana kisah-kisahnya sampai beliau melakukan jalan pintas mengambil jalur pesugihan dan pesugihan apa yang beliau lakukan, kita tanya saja langsung. Oke, Kang, gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan Kang Alep? Gimana Kang? Sehat. Siapa namanya kan? Landa. Oh, Landa. Itu nama panggilan apa nama asli? Itu nama panggilan. Nah, kalau nama asli boleh bisa disebut itu kalau boleh gitu. Bisa ya, bisa. Teman kalau masalah nama panggilan namanya Kang Landak. Dan kalau nama aslinya sendiri itu Kang Landak nggak mau sebutin, nggak apa-apa ya. Dan Kang Landak ini ya, saya tuh bersama Kang Alex jauh-jauh nih datang ke sini sampai hujanan ya kan. Dari Sangga sampai sempat pos juga ke jalannya gitu kan. Jadi saya dan kru Ghost Explorer langsung datangi kediaman Kang Landak. Dan menurut informasi yang saya dapat juga nih Kang Landak ya, katanya Kang Landak itu pernah melakukan ritual pesugihan. Bener apa enggak Kang? Benar. Dan dulunya Kang Landak itu juga katanya seorang pengusaha yang sukses ya Kang Landak katanya kan. Dan informasi yang saya dapat juga dari masyarakat sekitar itu bener adanya katanya. Emang bener tuh Kang? Kang Landak tuh melakukan ritual pesugihan, dan dulu itu Kang Landak itu menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, yang saya mau tanyakan nih Kang, usaha apa yang Kang Landak lakukan itu gelutin itu sampai menjadi pengusaha yang sukses, dan sampai Kang Landak juga itu jatuh dan melakukan pesugihan, istilahnya jalan pintas. Dulu saya melakukan usaha ya. Saya punya usaha. Nah, dari saya telur, saya kekasin, kemudian menjadi bebek. Itu saya dari nol sampai jadi indukan itu saya pernah kayak olah sendiri. Nah, di situ saya mengalami hidup yang lumayan sehingga layak lah buat sehari-hari.
Sekiranya saya itu melakukan usaha itu ya tahu sendiri kan, usaha itu ada jatuh bangun Pasang jatuh surutnya lah ya. surut, ya kan. Dari saya awal modal itu saya punya uang itu di 20 juta itu buat modal pertama, terus berkembang hingga saya bisa beli rumah, bisa beli Mobil. tanah sendiri, mobil sih belum ada kan. Belum ada. Iya, waktu Itu kan dalam aku- jangka waktu berapa lama itu Kang? itu jalan 2 tahun kan. 2 Ya, tahun. usaha di ternak itu. Nah, begini Kang, maaf ya, Kang Landak sendiri tuh istilahnya kan sudah berumah tangga nih. Istilahnya udah punya keturunan apa belum? Belum kan. Oh, belum. Oke. Terus lanjut Kang, gimana ceritanya? Ya di situ saya mengalami pasang surut hingga akhirnya saya kelilit utang gara-gara ya kayak gitu. Bukan kan, saya kan usaha itu pasti ada godaannya ya. Dari situ saya tergiur yang namanya judi kan. Oh, Judi itu. judi online atau gimana itu kan? Judi pertama sih judi kartu kan. Judi kartu terus di togel itu semuanya matang semua, saya kulitin semua hingga akhirnya saya jatuh bangkrut. Dari situ titik awal saya Melakukan bukan titik awal saya berpikir untuk Tadi Kang Landak bercerita dengan lantangnya, dan Kang Landak juga tadi berbicara bahwa usahanya itu pasang surut, jatuh bangun, dan akhirnya Kang Landak dengan usaha ternaknya itu bisa berkembang dengan durasi berapa tahun Kang? 2 tahun ya. 2 tahun maju pesat usahanya. Cuman Kang Landak itu setelah usahanya maju pesat dan menjadi pengusaha sukses, Kang Landak tergiur dengan godaan judi. Kalau boleh tahu judi apa sih Kang yang Kang Landak bisa kepancing kayak gitu tuh Kang? nah awalnya iseng-iseng sih ya, tadinya diajakin teman iseng-iseng main kartu. ikut jarang ya? Iya ngikut. Lama-lamaan malahan Tagihan, kecanduan. Canduan Iya. ya? Dari judi kartu, pasang nomor, itu semua saya lakukan sampai akhirnya usaha nggak keurus, nggak ditelatenin sampai jatuh bangkrut kan. Nah itu habis jatuh bangkrut itu terus saya ngobrol sama istri, ini begini gimana nih solusinya. Terus istri saya itu nganjurin minjam uang di bank kan. Habis itu dapat sekitar 100 juta lebih, 120 juta saya ngambil di bank. Terus kita rundingan lagi mau buat usaha apa nih modalnya. Setelah pinjaman dari bank cair. Setelah bank ngucurin duit itu kita rundingan lagi, dan di situ kebetulan teman saya itu yang dari kota itu dari Jakarta kan nawarin usaha. Nah, di situ kita berangkatlah ke Jakarta ya kan. Berangkat ke Jakarta, kita ngobrol-ngobrol di sana sama kawan nih. Nah di situ kita diajakin join untuk jadi bandar togel kan. Oh, bandar Jadi- togel. Togel, bandarnya ya berarti. Iya, jadi Itu togelnya tuh online apa yang kan ada tuh 2 macam tuh Kang ya. Yang ada online yang saya tahu juga, terus ada yang pakai resi juga. Nah, kita yang darat. yang darat Darat itu yang ada resinya gitu. iya ya. yang pakai resi itu, pakai kupon gitu kan. Iya, Berarti iya, ada. Uang yang Kang Landak pinjam dari bank itu dimasukin menjadi modal ke Itu jadi Judi. bandar togel. togel. Bandar togel. Nah di situ saya mulai geluti. Alhamdulillah saya waktu itu punya anak buah Kang. Anak buah saya itu nyampe 6 bahkan lebih Kang. 6 orang bahkan lebih. Di situ kita mendapat penghasilan itu per bulan itu bisa 100 juta lebih Kang.
banyak ya kan? Iya, bulan itu. per bulan itu. Di Tapi situ- resikonya itu Kang Landak kan sebagai bandar togel nih ya. Nah, apakah kan aman-aman saja gitu? Istilahnya gimana gitu Kang? ya enggak lah Kang. Orang namanya kita usaha di bidang judi ya, Jadi yang pasti iya, ada ya. berlawanan dengan Hukum, hukum ya. itu pasti ada aja Kang. Itu kendalanya. Saya itu gelutin judi, maksudnya jadi bandar togel itu sekitar hampir 4 tahun Kang. Saya di Jakarta merantau juga itu. kan ya? Lama Iya, kan Reno ya. 4 tahun saya. Berarti dari tahun berapa itu Kang? Ya dari tahun 2000 2008 ya. Lama, 8. 8 berarti nyampe tahun 2012. Nah, dengan Ya. dengan hasil dari bandar judi itu kira-kira kalau Kang Landak itu kan Kang Landak kan dari bandar togel kan sudah sukses nih. Nah, sudah beli apa saja tuh Kang? Waktu itu saya jadi bandar togel itu ibu saya berubah drastis Kang. Dari awalnya kita udah jatuh terpuruk Iya, ya kan. Habis itu saya bangkit lagi, bisa kebeli Kang, apa saja yang saya inginkan itu bisa. Iya. Jadi sultan lah ya. Sultan ya. Bisa kebeli rumah, Iya. bisa kebeli tanah lagi, sawah saya sudah punya Kang. Bahkan kendaraan saya udah punya Kang, seperti motor, nggak tahu motor mau udah berapa. Itu mana yang Banyak mobil, buat ya. karyawan, buat ya saudara itu saya banyak motor saya itu. Iya. Kasih buat gitarisnya Kang. Mobil saya punya Kang. Paling rendah mobilnya apa Kang? Mobil itu saya punya itu Alphard Kang waktu itu Kang. Saya udah enak banget itu. Mantep itu Bang. Iya. Ya namanya orang kita usaha di bidang judi ya Kang. Judi yang berlawanan dengan hukum itu ada aja Kang. Ada aja. Ya akhirnya sampai tiba titik istilahnya titik kita di mana kita jatuh, benar-benar jatuh itu di situ Kang. Pas kena itu ya. Nah, terus kayak Itu saya mengalami jatuh di titik terendah. Di titik terendahnya itu apa? Ya kita kan mengalami pasang surut usaha, karena apalagi kita berlawanan usahanya itu berlawanan dengan hukum. Kita digerebek, anak buah saya ketangkep. Itu untungnya Kang, untungnya nih Iya, iya. Masih saya itu tidak ada di tempat, tidak ada di nah, maaf lokasi. nih Kang Landak ya. Nih saya potong dulu nih. Dari usaha bandar togel itu, apakah Kang Landak mempunyai saingan atau bandar-bandar yang lain sampai Kang Landak itu kan tadi bilang sampai titik jatuh ke titik terendahnya. Mungkin karena pesaing-pesaing bandar-bandar lain mungkin apa gimana tuh? Kalau untuk usaha sih, jangankan di bidang kita istilahnya kayak gini ya Kang, istilahnya jadi bandar togel Oke. begini. Kita usaha yang benar-benar istilahnya murni halal aja pasti ada saingan Kang. Iya, pasti benar. ya, Iya, pasti. kan? Apalagi kita usaha kayak gini Kang, saingannya itu lebih besar dari kita. Iya. Dan di situ untungnya saya itu tidak ada di lokasi, di tempat Pas penggerbegan. pas penggerbegan itu Kang. Di mana itu Kang waktu posisinya? Waktu itu saya di rumah, Oh, masih di rumah. hingga akhirnya dengar kabar tempat Betul. tempat kamu digerebek, anak buahnya ditangkap semua. Saya kan panik Kang, panik saya kabur, sama istri saya itu kabur. Otomatis Kang Landak juga pasti dicari lah ya. Karena Dicari, awalnya juga Kang. kena semua gitu. Dicari pasti. Akhirnya saya kabur di kampung Kang. Di kampung saya itu saya datang di kampung itu saya panik Kang, waktu itu panik. Dan saya coba cek rekening saya, ATM saya, tabungan saya itu tidak bisa dibuka semua Kang, diblokir Kang. Berarti rumah yang di Jakarta itu disegel juga ya sama polisi ya. Ya pasti Kang, disegel semua itu. Dan waktu itu
saya saking paniknya itu kan, nggak tahu lah saya kabur kemana lagi tuh kan. Rumah di kampung ditinggalin Kang, saya itu sama itu kabur kan, kabur, saya nggak kerja nggak apa ya kan, lama-kelamaan uang yang sisa dari sisa-sisa saya dari bandar itu habis juga Kang, di situ titik terendah saya. Nah, terus Habis dicari jadi setelah buronan. jatuhnya Kang Landak ini di titik terendah banget gini lah Kang ya. Nah, Kang Landak sendiri sama istri tuh gimana tuh? Waktu itu ya nggak bisa diceritain lah gimana rasanya itu ya. Udah jatuh di titik paling rendah itu, ngenes lah, sengsara banget kita itu ya kan. Hingga akhirnya ada kawan nyaranin buat ngambil keputusan itu Kak, Itu apa tuh? pesugihan. Pesugihan. Jadi Kang Landak itu memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Nah di situ tadinya saya nggak setuju Kak, tadinya nggak setuju. Bisa nggak setuju gimana tuh Kang? Saya kan masih punya iman sedikit-sedikit kan. Ya, Tapi lama-kelamaan saya tergiur karena apa? Karena kondisi kan, keadaan yang nggak kuat itu. Akhirnya saya mutusin sama ibu itu untuk ngikut jejak dia Kang. nah akhirnya Kang Landak ikutin tuh saran dari Nah, teman Kang Landak sendiri. iya. Nah, kira-kira di mana Kang melakukan tempatnya istilahnya ya, ritualnya itu, ritual pesugihan itu? Waktu itu saya berangkat dari sini tuh ke Purbalingga. Purbolinggo. Purbalingga ya. Di situ saya dikenalin sama kawan saya itu sama kuncennya Mbah Maman. Mbah Maman. Itu Bang Mama itu salah satu kuncen dan salah satu yang istilahnya ketua di situ apa gimana tuh Kang? Kuncen. Kuncen. Jadi penuntun jalan kita. Oh, penuntun kunci, jalan berarti Kang kunci. Landak. Kunci berarti. Istilahnya penuntun jalan untuk semua orang yang ingin melakukan ritual pesugihan di situ. Iya. Ya teman-teman, kata Kang Landak ke Purbolinggo dan menemui salah satu juru kuncinya atau kuncennya untuk melakukan ritual pesugihan, yaitu namanya Mbak Maman kalau nggak salah Kang Landak ya. Iya. Nah, Kang Landak terus di situ melakukan ritual apa saja Kang? Apakah Kang Landak istilah bertamu dulu, silaturahmi atau gimana? Istilahnya Kang Landak curhat dulu atau gimana? Gitu. Ya awalnya kita pas sampai sana itu kita curhat dulu Kang. Curhat saya ini gini begini ya kan. Akhirnya disaranin buat tapa dulu Kang. Oh, Kita tuh suruh tapa dulu ya. Sampai situ tuh kamu ditanyain kamu udah bulat, udah rekat. iya iya. Berhubung saya kan udah kepepet, udah apa itu saya jadi ya Mbak. Berarti Ayo, Kang tanya. Landak sendiri itu di batinnya itu udah bener-bener gelap lah, udah bener nekat gitu ya. Udah gelap gulita Kang. Waktu itu udah gelap gulita Kang. Mau gimana lagi udah salah satu jalannya ini. Berarti setelah itu Kang Landak disuruh apa? Disuruh semedi lah ya. Semedi dulu 3 hari. Waktu itu saya nggak tahu. Saya itu Berarti istilahnya pesugihan ini pesugihan apa gitu ya. Nggak tahu, belum tahu. Kalau waktu disuruh masuk, suruh apa? Di situ kita tahu. Nah, cara semedinya tuh gimana Kang? Nah, kita tapa Kang. Tapa kita itu tidak pakai baju. Sehelai pun. Selain enggak pakai celana dalam aja Kang. celana dalam aja. Celana dalam aja. 3 hari, 3 malam. Celana dalam. Celana dalam gitu. Tidak makan, tidak minum kan? Tidak makan, tidak minum. Di situ saya tuh disuruh pakai celana dalam aja Kang. Celana dalamnya pun itu bukan sembarang celana dalam. Nah, Kalau yang boleh kita tahu, pakai celana dalam bukan. kayak gimana Kang? Ya celana dalam. Apakah kalau istilahnya di film-film superhero kan Superman celana dalam merah gitu ya kan? Iya, Ya kan? Begitu Kang. Nah, kalau Kang Landak pakai celana dalam gimana Kang? Jadi di sana itu kita dikasih sama Mbak Maman itu Kang. Celana dalamnya itu dari kain kapan. Oh, kain kapan ya? Dari kain kapan. Kain kapan itu kain kapan baru apa kain kapan gimana? Atau bekas itu kan? Itu kayaknya itu bukan baru Kang. Oh, Bukan baru karena udah lusuh sama kotor tidak. begitu. Ya, kotak Berarti Kang Landak, menurut Kang Landak juga sama pemikiran sama saya kan? Kain kapannya bekas orang meninggal.
Jadi Bekas Kang orang Landa. berarti. ritualnya bukan sembarang ritual. Beliau disuruh ritual tanpa baju dan memakai celana dalam doang, tapi celana dalamnya itu bekas kain kafan orang mati. Nah, kita lanjut bagaimana kisah ritual Kang Landak, terjadi apa sajakah selama melakukan ritual pesugihan, teman-teman. Oke, Kang Landak, selama melakukan ritual itu Kang Landak sendiri mengalami gangguan-gangguan yang aneh-aneh enggak gitu? Ya gangguan sih pasti ada ya Kang, pasti ada. Karena apa? Astral. Kita melakukan ritual di tempat angker ataupun tempat istilahnya kita pesugihan itu pasti ada. Waktu itu di hari pertama, di hari kedua itu saya belum merasakan Kang, belum merasakan keanehan. Berarti Kang Landak tuh melakukan semedi ritual pesugihan itu nggak makan ya, nggak minum itu Kang, 3 hari itu. Puasa Kang, puasa. Puasa berarti ya. Iya, puasa. Nah kemudian di hari ketiga itu baru Kang, baru kita mengalami emang benar-benar gangguan semacam apa itu muncul semua Kang, muncul semua. Nah, di ruangan itu Kang Landak sendiri melihat gimana itu Kang? Sosok-sosok apa? Pertama sih kita dengar suara anak-anak kecil ketawa gitu Kang, ketawa lama-lamaan wujud anak-anak kecil gitu Kang, Ramai di situ. rame di situ. Seukuran berapa itu Kang? Ya variasi Kang, Variasi. ada yang segini, ada segini, itu ada semua Kang di situ Kang. Berarti ragam berarti. Iya. Beragam berarti. Dari rambutnya itu ada yang segini ini aja Kang. Rambutnya itu nggak kayak kita manusia gitu ya, anak-anak itu ya rata gitu ya. Kalau kita kan full gitu Iya. ya namanya. Full. Nggak begitu Kang, jadi rambutnya tuh ada yang di sininya aja, ada yang di sininya aja, terus ada yang di belakangnya aja. Tapi dengar-dengar kata mbaknya sih ya, kalau itu makhluk itu kalau Iya. istilahnya belum sempurna itu rambutnya itu Masih ada rambutnya itu full, Belum sempurna berarti yang itu belum sempurna. berarti kalau yang botak berarti sempurna itu yang Nah, menurut Kang Landak sendiri yang melakukan ritual langsung di situ ya kan. Nah, itu sosok wujud apa? Nah di situ saya baru tahu Kak, ternyata saya itu ngambil jalan pesugihan ini adalah pesugihan tuyul Kak. Real teman-teman. Jadi Kang Landak setelah melakukan ritual semedi selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum, cuman memakai celana dalam itu pun bekas kain kapan orang mati, teman-teman. Dan Kang Landak sendiri dari hari terakhir beliau ditampakkan ratusan sosok anak kecil yang ukurannya bervariasi, dan sosok itu menurut Kang Landak sosok tuyul. Kita lanjut gimana cerita serunya Kang Landak setelah tuyul-tuyul itu menampakkan. Gimana Kang? Lanjutan dari setelah Kang Landak itu kan terakhir kan 3 hari itu. Berarti Kang Landak tuh udah istilahnya udah full, udah lulus ya atau gimana Kang? Belum Kak, Oh, belum. belum. masih ada yang Di situ habis kita melakukan ritual 3 hari 3 malam, kita nggak makan, nggak minum di tempat itu Kak. Dan kita mengalami kejadian aneh begitu, banyak penampakan anak-anak kecil itu. Terus begitu saya udah melakukan ritual itu udah 3 hari, saya dipanggil sama Sama Mbak Maman, Mbak guru Maman. kuncinya. Di situ katanya disuruh ditukar mahar. Nah, sedangkan Ada maharnya. Kang Landak kan Iya, semedi nih mahar. 3 hari. 3 hari 3 malam semedi. Nah, istri Kang Landak itu gimana? Ada Kang nunggu di luar Kang. Oh, berarti dipisah gitu. Bisa Kang. Bisa. Istri saya juga disuruh melakukan ritual apa nggak tahu ya, namanya kita pisah gitu kan. Nggak tahu istilahnya. Tapi pas waktu itu saya udah melakukan ritual udah 3 hari 3 malam itu, Selesai. terus dipanggil sama Mbak Maman itu. Di situ kita ngobrol, katanya suruh itu ke mahar Kak. Jadi
kalau kita mau Nah. lanjutin Kalau boleh tahu, disuruh Mbak Maman itu bahannya sebagai bahan apa Kak? Kalau boleh tahu. cincin emas murni Kak. Oh, cincin emas Murni 24 karat. 24 karat murni Kak. Nah, setelah itu Kang Landak mengiyakan atau gimana tuh? Waktu itu saya gimana kan ya, namanya kita nggak punya apa-apa lagi ya kan, buru-buru buat beli Bro, iya karat buat beli satu karat pun nggak punya kayaknya ya pokoknya. emas 24 karat. Jadi saya nanya lagi sama Mbak Maman itu solusinya gimana, saya nggak punya apa-apa lagi. Dari situ Pak Maman ngomong, Mbak Maman ngomong, ya udah katanya nggak apa-apa, nggak punya nggak bisa beli buat mahar juga, tapi ada satu syarat. Syaratnya itu istri saya harus melakukan ritual sama Mbak Maman. Jadi tukar syaratnya itu tukar syaratnya itu. istri Kang Landak ritual pribadi sama Mbak Mamannya. Mbak Maman. Kira-kira ritual apa Kak? Kan ritual istri Kang Landak tuh kan istri Kang Landak sama Mbak Maman berdua. Itu ritualnya Ritual apa itu, Pak? penasaran nih. Penasaran. Jangan-jangan pikiran saya itu feeling saya ke situlah. Mudah-mudahan Iya, jangan iya. sampai. Cuman kita tanya aja langsung ke Kang Landak. Gimana tuh Kang? Waktu itu saya juga belum tahu sih ya Kang. Mbak Maman itu sama istri saya itu melakukan ritual apa belum tahu Kang. Berjalan, habis itu di situ udah katanya udah lulus, kamu pilih salah satu dari tuyul-tuyul itu kan. Saya kan udah waktu itu kan ada yang gini terus tuh sama saya. Melambai-melambai. Iya, sambil ketawa-tawa. Sama saya aja. Iya. Sama saya aja. Saya itu tuyulnya itu cowok apa cewek ya? Cowok Pak. Oh, berarti itu juga banyak ya cewek, cowok. Cowok. Itu yang namanya tuyul itu menurut saya sih Gimana ya, Pak? bentuknya itu tidak seperti yang kita lihat di televisi. Visi. Seperti apa itu, Pak? Gimana tuh Kang? Kalau boleh tahu gitu. Tuyul yang saya lihat, yang nyata itu Kang, Iya. itu lebih seram daripada yang di televisi. Kalau Lebih di serang, kan lebih lucu. Iya. Apa kan? Kalau televisi kan tuyul dan wayul itu kan lucu kan, ya kan? Kalau di kenyataannya itu tidak begitu Kang. Tuyul itu sudah seram, jorok Kang. Dari ini apa, conge ya, maaf ya, congenya keluar, ada yang congenya keluar, ingusnya meler, ada yang ngeces. Jenis-jenis tuyul itu ada level-levelnya nggak sih Kang? Kalau boleh tahu kan biasanya kan ada gitu ya kalau yang saya dengar-dengar gitu ada level-levelnya gitu, level istilahnya VIP gitu kayak level ekonomi gitu. Itu gimana tuh? Ada Kak, itu kebetulan saya itu dapat levelnya level, kalau kata orang itu sih ya level 1 dulu. Karena apa? Karena mahar kita enggak cukup buat itu kan. Ya. Dan waktu itu saya ambil itu yang senyum-senyum dan ngabain tangan saya, ngabain ke saya tuh Setelah itu diambil lah tuyulnya Diambil sama lah. Landak. Nah, setelah diambil kata Mbak Mamanya itu gimana Kang? Setelah diambil itu syaratnya setelah dapat tuyulnya itu. syaratnya sih cuma syaratnya itu nggak boleh kita pentak dia, nggak boleh kita ngomelin dia, Ngomelin ya, ngomelin, bentak, ngomelin ya, terus pentak apa lagi? ngomelin, Berarti seperti layaknya manusia, anak-anaknya kayak iya gitu. Seperti nggak boleh, katanya anak nanti sendiri gitu. bisa kabur. Dan syarat yang paling utama itu adalah netek di payudara istri saya. Wow, Wah. ini nih. Nah, setelah itu kan sudah nih resmi ya Kang Landak punya tuyul nih dan syaratnya juga begitu kan. Dan tuyul itu istilahnya dia kalau istilahnya dibawa ke Kang Landak pulang nih syaratnya harus netek kan, Netek busuk gitu ya istri saya. ke payudara istri Kang Landak. Nah, istri Kang Landak sendiri tuh istilahnya menyanggupi gitu ya. Ya udah nyanggupi kan, karena apa ya, kita sama-sama Lu udah ngerasain. berkomitmen. Iya berkomitmen, kita udah sama-sama ngerasain gimana itu aibnya kayak gini, jadi kita udah berkomitmen. Kita ambil Iya ini ya teman-teman ya. Oke, saya mau tanya nih sama Kang Landak nih.
setelah mendapatkan tuyul itu nih Kang Andak ya, Iya. apakah kehidupan Kang Andak itu berubah drastis lagi, seperti dulu lagi, jadi sultan lagi, atau gimana Kang? Kita bertahap kan ya. Namanya kita tuyul itu kan nggak sekalian kita langsung dapat uang gede. Enggak, bertahap. Jadi kalau tiap pagi nih saya anterin tuyul. Entah ke pasar, entah ke kantor, Berarti keluar nih Kang Andak. Keluar. Nih. luar. Ikut ya. Kita bawanya juga digendong kan gini kan. Gendong. Kayak anak kecil gitu ya. Iya. Nggak tahu orang mau ngelihatnya apa ya kan. Lihat saya tuh kan. Tapi yang jelas mah kalau pagi tuh saya anterin ini nih lokasinya. Terus sore pulang ya kan. Pulang itu ya dia minta jatah. Minta jatah apa netek? Oh gimana itu? Jatahnya ya itulah syarat Oh. yang tadi itu Tadi. netek Yang netek itu payudara ya? istri saya. Nah dalam sebulan si tuyul itu istilahnya mendapatkan uang tuh berapa? Mobilnya berapa? Nah, kalau Apakah istilahnya ini teman-teman ya? Apakah dalam sebulan itu bisa Kang Landak langsung punya 1 miliar atau gimana gitu? Wow keren. Gimana? kalau itu sih menurut saya sih nggak begitu itu ya tuyul. Jadi bertahap itu kan. Jadi sebulan itu saya itu dapat uang itu sekitar 100 juta lebih saja kan. Dalam 1 bulan. 1 bulan. 100 juta. Tapi nggak tentu juga ya. Enggak tentu, kadang ngadat tuyulnya itu. Enggak Pak. mau berangkat. Iya, kalau lagi itu ngadat kadang. Ada Kayak anak dampaknya kecil aja juga. udah. Iya, kayak anak kecil aja udah. Kalau lagi ngadat Durasi berapa tahun tuh Kang Landak bayar tuyul? durasinya hampir 7 tahun. Pak. Hampir 7 Lumayan tahun. lama ya Om ya. Itu saya udah punya apa aja itu. Udah punya segalanya 7 tahun, dalam 7 tahun itu. Karena apa? Hasilnya itu tiap bulan itu, tiap hari, tiap bulan itu mengalami peningkatan Kak. Peningkatan Dari hasil tuyul itu Kang. tuyul itu. Jadi dari hasil tuyul itu saya udah kebeli, udah bangkit nih Kak. Udah bangkit. Udah kebeli Udah semuanya. bisa lah nunjukin di lingkungan saya bisa bangkit lagi. Tahu hasil apa-apanya kan. Nah, kondisi istri Kang Landak sendiri setelah ditetei sama tuyul itu gimana Kang? Istri saya itu lambat laun itu Kang. Saya sih nggak ngira itu ya tadinya ya. Enggak ada efek samping atau gimana ya. Enggak, waktu itu nggak ngira istri saya itu mati itu kena tuyul itu. Karena lambat laun itu istri saya itu agak kurus, sakit-sakitan. Lama-lama istri saya itu meninggal. Terus setelah istri Kang Landak meninggal, Kang Landak kawin lagi atau gimana? Waktu itu saya kan punya uang banyak Kang. Iya. Punya uang banyak, saya kan bisa apa aja gitu. Saya kawin lagi. Berarti Kang Landak nikah lagi. Nah, istri yang ini Tapi yang kan sebelum- ini kan baru. Nah, dia mau nggak netek sama tuyul dia? Sebelum menikah, sebelum kawin, Ya. saya ada perjanjian dulu, mau nggak nurut sama saya. Nanti kebutuhan dan materinya saya cukupin, saya lebihin. Gitu. Dia mau Kang, dia sanggupin. Akhirnya, ya itulah dari almarhum istri saya nyambung ke istri saya yang baru Kang. Jadi jatah tuyul itu nyambung dari ya. Ya, iya. Oke, teman-teman, Kang Landak ini mempunyai cerita yang sangat real sekali. Dia melakukan ritual pesugihan yaitu melihara tuyul. Tuyul itu berbagai macam jenis, ada cewek dan cowok, sama seperti layaknya manusia juga. Dan tuyul itu mempunyai rambut juga teman-teman, nggak layaknya tuyul itu semuanya botak. Dan orang kata orang Landak itu tuyul itu ya kalau masih ada rambutnya itu belum sempurna katanya teman-teman. Nah, Kang Landak nih cerita dari akhir Kang Landak sebagai cerita pesugihan tuyul itu gimana Kang? Cerita setelah Kang Landak menikah ke istri kedua itu. Ya akhirnya itu ya berlanjut seperti itu lagi Kang. Suruh nete kan. Suruh nete, lama-lama mati.
Mati juga. Mati lagi. juga, meninggal lagi. Akhirnya Kang Landak gimana tuh? Ya seterusnya kayak gitu, kawin lagi, perjanjian kayak gitu lagi. Berarti nikah lagi sampai 3 kali. Ah. Wah teman-teman, berhubung durasinya sudah cukup lumayan banyak dan sangat mohon maaf banget. Next video kita lanjut lagi cerita Kang Landak dalam pesugihan tuyul. Oke, Kang Landak, menurut Kang Landak gimana nih Kang Landak? Karena waktu sudah mepet, langsung tutup aja kan. Oke, buat teman-teman dan subscriber tercinta dari Ghost Explorer, kita akhiri saja dan kita akan lanjut ke next video dari Kang Landak. Ya Kang Landak ya. Iya, insya Allah. Oke, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.